Halo teman-teman developer, di video kali ini kita akan bahas mengenai testing aplikasi ActixWeb. Di ActixWeb sendiri sudah menyediakan tools untuk melakukan unit test maupun integration test. Pertama, kita coba cek unit test dulu. Jadi, kita itu sudah diberikan sebuah helper ya, ataupun builder begitu, yang namanya itu test request, yang bisa kita gunakan untuk membuat HTTP request, seperti embel-embel kayak bikin custom header dan yang lain sebagainya, seperti itu. Mungkin langsung ke contoh aja ya. Pertama di sini saya sudah punya snippet code-nya. Yang dibutuhkan di antaranya itu ada HTTP header, kemudian app. Oh ya, untuk yang di bawah ini mungkin saya hapus saja. Kita masukin via use yang di atas ini. Kemudian kita butuh HTTP server. Juga kita butuh itu HTTP response tentunya, terus HTTP request, dan juga yang terakhir itu ada responder. Nah, kemudian untuk handlernya kita kasih parameter begitu, HTTP request mungkin. Kemudian di sini untuk returnnya bukan HTTP response oke finish, tapi kita kasih pengecekan pakai if let. Di sini if let some request headers, oke. Kemudian kita ambil get. Kemudian di sini kita mau ngecek headernya ada nggak gitu. Content type, sorry ini content type. Ya, yang ini. Kemudian kalau ada kita mau return tapi bukan finish, kita ganti ke into, dan else di sini kita kasih dia adalah bukan oke melainkan bad request, seperti ini. Kemudian kita tambah satu handler lagi, async fn mungkin echo begitu ya, rect body misalnya. Di sini adalah string, kemudian ini string, returnnya adalah impl responder. Lalu untuk returnnya di sini langsung aja di sini pakainya body, break body. Kemudian di sini bukan bad request tapi oke, seperti ini. Nah, untuk di sini tinggal kita duplikat aja. Mungkin yang untuk echo ini kita pakai echo begitu. Lalu juga di sini adalah post, bukan ke index tapi ke echo, seperti ini. Oke, ini saya save, nggak ada yang error. Kemudian kita tinggal buat testing modulnya. Yang pertama kita masukin dulu cfg test, lalu kita buat modul testnya seperti ini. Oke, kemudian kita use super, kita ambil semuanya begini. Lalu juga kita use ActixWeb, di antaranya itu kita butuhkan ada, ini saya indent dulu, HTTP, kita ambil self juga. Lalu ada header content type yang ini, lalu kita ambil test seperti ini. Oke, kemudian tinggal kita buat test functionnya. Pertama kita berikan anotasi dulu. Kita kasih di sini namanya ActixWeb test untuk anotasinya. Oke, lalu kita buat async fn test functionnya, test index oke misalnya begini. Yang pertama kita mau tes apakah index handler ini mereturn oke untuk kasus if yang pertama begitu. Kemudian di dalam sini kita buat variabel let request, kemudian test, kita pakai yang namanya tadi di awal saya sebutkan test request helper di sini. Oke, kemudian kita pakai default di sini, lalu kita indent pakai insert header. Kita butuh di sini content type plain text saja. Kemudian kita pakai yang namanya tuh HTTP request method. Dan di sini kita buat variabel response rest begitu. Kita panggil si index handlernya, lalu kita await. Tidak lupa di sini ada request variable yang sudah kita bentuk di sini. Kemudian tinggal kita assert equal di sini, makro kita panggil apakah respon itu statusnya sama dengan status code oke, yang ini. Baik, ini saya save. Ya, seperti ini. Ini sampel paling sederhana banget. Untuk kasus apakah index handler itu oke untuk kasus yang pertama. Kemudian untuk yang else-nya gimana? Untuk yang else-nya juga mirip. Ini mungkin tinggal saya duplikat aja. Ini, kemudian di sini bukan index oke, kita ganti namanya not oke. Kemudian oke, di sini tinggal saya hapus insert indexnya, tapi langsung di sini. Jadi kita tidak memenuhi syarat pengecekan yang di sini. Kalau nggak ada
header content type-nya, berarti dia masuk ke proses else, ya kan? Karena kan di sini setelah default kita langsung panggil HTTP request. Sehingga di sini bukan lagi OK, melainkan bad request yang ini. Oke, dan yang terakhir kita kan di sini tambah handler tambahan ya di sini untuk post kasusnya, menyesuaikan dengan yang ini echo post. Berarti kita buat tesnya di sini. Saya duplikat dulu anotasi yang ini. Kemudian untuk nama function testnya mungkin async fn test echo oke, begini. Let app, kita buat variable app begitu. Kita mau buat instance dari app new begini, kemudian kita panggil route, dia adalah echo tadi ya. Kemudian di sini kita panggil web post to echo seperti ini. Kemudian let mute app, kemudian di sini adalah test ada yang namanya init service begini. Kemudian kita ambil si app variable dan kita tinggal await di sini. Baik, kemudian kita buat request body-nya. Ini kita buat langsung di sini aja. Mungkin nama variabelnya rect body begini. Isinya adalah string hello world seperti ini. Kemudian di bawahnya kita buat variabel request mirip dengan yang sebelumnya juga, test request. Kemudian di sini adalah post begitu ya. Lalu kita pakai yang namanya URI method. Di sini dia adalah echo. Kemudian juga kita pakai insert header. Di sini kita pakai tuple. Di sini adalah HTTP header, kemudian content type yang ini. Kemudian dia adalah text plain, gini ya. Kemudian kita pakai set payload. Di sini kita panggil si rect body variabelnya yang sudah kita buat di sini. Dan yang terakhir tinggal kita to request begini. Kemudian untuk assertnya ada dua. Yang pertama kita mau assert untuk responsnya dan juga response body-nya. Berarti di sini kita buat mungkin namanya rest begini, test call service yang kita pakai. Kemudian untuk argumennya kita pakai mutable reference ke app dan juga request. Tidak lupa kita await. Kemudian tinggal kita assert equal sini rest status, kemudian HTTP status code oke. Begini ya. Dan yang kedua respon body-nya body begini, test read body. Kemudian kita ambil response, kemudian kita await, dan tinggal kita assert equal lagi, begini. Lalu kita ambil response body, variabelnya, dan request body. Kita menyamakan dengan request body-nya. Ini saya save. Oke, sampai di sini proses unit testing yang kita buat sudah selesai. Tinggal kita lakukan tesnya. Langkahnya cukup mudah dengan perintah cargo test. Nah, ini akan building sebentar. Kalau untuk pertama, nah di sini kelihatan running testnya. Ini ada statusnya juga unit test di file main.rs. Di sini ada 3 tes yang dijalankan. Yang pertama adalah index oke, hasilnya pas. Juga yang kedua test index not oke, juga pas. Dan yang terakhir itu ada test echo oke. Di sini juga pas. Jadi total ketiga tes di sini semuanya sukses. Jadi ini cara yang cukup simple sih untuk aplikasinya. Yang jelas pada contoh unit testing ini kita bisa langsung gunakan index handler ataupun echo handler ini setelah mock request kita buat menggunakan bantuan dari si test request helper. Dan pada handlernya sendiri kita gunakan di sini kan kalau di index pakai into method ya untuk mengkonversi response object menjadi thread object yang mengimplement responder thread. Dengan begitu kita bisa mengirimnya sebagai sebuah respons dari HTTP request. Lalu, untuk kasus post request di sini, oke, untuk yang echo ini berarti ya, kita pakai bantuan, kalau di tesnya itu pakai bantuan init service.
yang mana untuk membuat app builder dan return-nya itu berupa service ya, yang berguna untuk mensimulasikan HTTP request ke dalam aplikasi kita. Terus juga ada call service di sini, call service yang mana metode call service ini untuk mensimulasikan HTTP request-nya yang mana ke route echo, oke? Dan di sini tentu kita juga untuk validasi body response-nya ya, begitu. Di sini kita lakukan. Dan yang pasti, dengan test request ini dapat membantu kita membuat unit test terhadap handler yang kita buat. Nanti teman-teman bisa langsung cek aja ya di dokumentasi terkait dengan test request ini, kemudian dengan call service dan juga in service yang di sini. Oke? Dan untuk integration test sendiri kita akan lakukan di video yang berbeda ya, biar durasi videonya nggak terlalu panjang seperti itu. Jadi saya rasa sekian dulu untuk video kali ini, dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya.